Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Pak. Daftar hadir sudah bisa Anda isi ya. Oke, daftar hadir bisa Anda isi. Kemudian tugas 2 sudah ada di LMS. Mudah-mudahan sekarang tidak bermasalah ya. Saya nggak subgroup, jadi harusnya tidak ada masalah. Sampai Senin depan, tanggal 14 jam 11 ya, sebelum kuliah. Oke, sedang ya, kita mulai. Ini kamera laptop saya menghadap ke atap, jadi nggak usah pakai video saya. Saya mau nulisnya namanya gini. Oke. Apa sekarang? Kita sekarang hari ini belajar tentang ya integral Cauchy ya, atau teorema Cauchy. Mana cek? Oke. Ya, teorema Cauchy. Kemarin kita sudah ya. Kemarin kita berbicara tentang integral fz dz itu kita bisa nyatakan by default kita gunakan parameterisasi, kemudian kalikan dengan turunan z t dt dari P0 sampai T1 ya. Atau ya tentu kita bisa gunakan u dx min v dy gitu ya. Terus i integral sini apa? Nah, saya juga nggak hafal. U plus iv kalikan dengan dx plus i dy. U dx min v dy betul. Kemudian yang i-nya v dx ya, plus u dy. Oke. Tapi kalau saya punya fz-nya analitik, maka katanya terdapat antiturunan fz. Sehingga sedemikian ya, turunan kan berarti f aksen sama dengan f kecil z. Oke. Jadi kita tinggal hitung f di z ujung ke f di z awalnya. Oke. Kalau fz analitik maka terdapat ini ya. Ini kita take it for granted aja ya. Kenapa? Nah itu yang akan salah satunya kita bahas hari ini. Kenapa ini berlaku? Terdapat fz itu ya. Terdapat antiturunan f besar z. Oke. Nah, teorema Cauchy. Teorema Cauchy mengatakan kalau ini kita berkutat dengan ini ya. Kalau fz-nya analitik.
di domain D. Oke. Kemudian si D-nya itu apa itu? Simply connected domain. Domain terhubung sederhana. Simply connected. Oke, domain. Oke, ini aja. Domain terhubung sederhana ya. D-nya adalah domain terhubung sederhana. Kita sudah bahas apa itu domain terhubung sederhana. Oke. Nah, ini gitu ya. Itu domain terhubung sederhana. Oke. Oh, lebih tepatnya apa? Boundary-nya nggak masuk ya. Gitu. Kenapa ya? Kita perlu apa? Neighborhood. Kalau saya punya titik di sini, saya selalu bisa dapat neighborhood-nya ya. Tapi kalau di situ kan nggak bisa. Di sini nggak termasuk neighborhood. Jadi batasnya nggak boleh ikut. Oke. Ini daerah terhubung sederhana. Tapi kalau begitu, ini bukan daerah terhubung sederhana. Oke, ini DTS. Kalau ini doubly connected atau kita sebut annulus atau doubly connected gitu. Jadi kita punya, kalau daerah terhubung sederhana itu boundary-nya cuma satu ya. Katakan ini adalah apa boundary-nya, itu cuma satu. Nah, dan tidak saling berhimpitan atau berpotongan gitu ya. Nah, kalau yang doubly connected dia ada dua. Nah, kalau tiga, ya itu triply connected misal. Gitu. Nah, ini triply connected. Tapi yang kita bahas persyaratannya adalah D-nya harus domain terhubung sederhana. Nah, Cauchy mengatakan kalau FZ-nya analitik di domain D dengan D yang daerah terhubung sederhana, daerah terhubung sederhana atau disingkat TTS lah gitu ya, maka integral tutup dari suatu lintasan tertutup C dari FZ TZ yaitu 0. Oke. Udah gitu aja. Yaitu 0. Ya kalau mau melihat yang kemarin, kalau berdasarkan ini ya otomatis F Z kecil min FZ besarnya sama gitu ya. Ini kan sama dengan 0 kalau integralnya tertutup. Nah, tapi sebenarnya teoremanya itu kebalik. Ini datang belakangan. Yang datang duluan tuh ini ya. Dengan Cauchy mengatakan kalau ini, kalau saya punya lingkaran tertutup di sini, kita ambil sembarang. Ini untuk setiap C ya, untuk setiap C di D. Untuk setiap himpun apa kurva tertutup, untuk setiap itu C di sana, ini integralnya 0. Kalau FZ-nya analitik. Jadi apapun C-nya, gitu yang penting C-nya kurva sederhana. Kalau kurva itu apa bahasanya? Simple closed path, kurva tertutup sederhana. Oke, ya udah. Kurva KTV berarti ya. Kurva tertutup sederhana. Ya, KTS. Kurva tertutup sederhana, apapun C-nya dia akan 0. Integral dari lintasan tertutup, ini untuk setiap C anggota, untuk setiap C di D. Oke. Itu kata Cauchy. Oke, contohnya. C-nya itu tertutup ya, lintasan. Ya. Betul. Nih, gitu.
Itu artinya integral dari lintasan tutup ya. Atau kurang gede? Kurang jelas? Ya udah, ya wis. Ada mepet sebelah ini saya kecil ini. Tertutup sederhana, kurva daerah domain tertutup sederhana, maka integral tertutup dari C dari kurva tertutup sederhana f z dz itu sama dengan 0 untuk setiap C di D dengan C-nya adalah kurva tertutup sederhana. Jadi mirip integral bebas itu ya, lintasan. Ya. Betul. Oke. Otomatis 0. Jadi fungsi-fungsi yang entire kurvanya tertutup udah 0. Ya. Contoh integral dari satu kurva tertutup dari E pangkat Z dz, nggak usah mikir, 0 gitu, karena Cauchy. Oke. Atau integral ini berlaku untuk setiap C ya di bilangan kompleks malah ya, karena entire oke. Karena E pangkat Z-nya entire, analitik di seluruh C. Terus apa lagi? Integral dari cos Z dz juga sama 0 untuk setiap lintasan apapun yang tertutup. Oke. Ini dengan notasi lingkaran ini udah otomatis menyatakan dia tertutup. Oke, C-nya kurva tertutup sederhana gitu ya. Untuk setiap ya polinom jelas juga ya. Ya, plus apapun lah punya polinom ya dia juga 0 pasti. Oke. Itu kalau kurvanya tertutup sederhana dan ini fungsinya entire semua ya. Atau analitik di C. Nah, tadi syaratnya apa? Syaratnya 2. F-nya entire, F-Z-nya analitik. Syaratnya 2. Dan yang kedua, D-nya domain tertutup sederhana. Oke. Kalau tidak ada salah satu, ini tentu tidak berlaku. Oke. Kalau tapi tentu untuk menjadi 0 ada juga kasus yang lain tidak harus itu terpenuhi. Misal saya punya integral tutup C1 per Z kuadrat plus 4 dz itu sama dengan 0. Kalau untuk C-nya unit circle. Oke. Kenapa ini nggak berhubungan dengan kalau ini berhubungan C-nya. Oke. Di sini 1 per Z kuadrat plus 4 itu sebenarnya dia nggak analitik ya. FZ tidak entire. Pak, yang tidak. Di bawah syarat kedua itu apa, Pak? Daerah terhubung sederhana yang ini. Okay. D-nya domain, bukan daerah, domain terhubung sederhana ya. FZ tidak entire atau FZ tidak analitik di mana ini? Di Z kuadrat sama dengan min 4 ya. Z kuadrat sama dengan min 4 berarti Z-nya plus minus 2i gitu ya. Oke, kalau kita gambarkan dia tidak analitik di sini. Bolong. Itu 2i dan min 2i. Dia tidak analitik. Tapi C-nya di sini. Gitu.
Oke, meskipun FZ tidak analitik, tapi di luar dari C kita. C-nya begitu. Maka ini otomatis 0 juga. Karena di dalam C ini kita bisa punya D. Oke, D-nya katakan ini gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat D-nya seperti itu. Di D yang seperti itu dia daerah domain terhubung sederhana. Atau ya sudah gitu. Intinya titik ketidakanalitikannya tidak berada di dalam atau di lintasan C itu. Oke. Okay. Oh, sini udah ada. Kemudian kalau fungsinya tidak analitik, misal integral kemarin kita bahas contoh lainnya, integral itu 1/z dz. Oke, ini sama dengan apa? 2VI ya kemarin ya. Untuk C-nya ya C-nya unit circle gitu. Kita bahas itu kenapa dia nggak 0 ya, karena 1/z dia bolong di situ, lingkarannya di situ, Cauchy tidak berlaku karena D-nya tidak terhubung sederhana. Ya, dan FZ-nya tidak analitik di dalam lingkaran, di dalam C kita. Oke, jadi Cauchy tidak berlaku di sini. Kemudian, tapi juga kemarin kan apa integral itu bisa sama dengan 0 juga ya. Kalau pangkatnya nggak sama dengan 1. Nah, kalau gini dia sama dengan 0. Untuk C yang sama dengan 1. Gitu. C. Nah, ini Cauchy tidak berlaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Cauchy. Ini hanya karena perhitungan saja menjadi 0. Jadi dia 0 bukan karena Cauchy. Oke. Oke. Jadi Cauchy itu menyaratkan 2, itu syarat cukup ya. Dengan 2 itu cukup membuat jadi 0. Oke. Oke, tapi untuk menjadi 0 tidak perlu itu terjadi juga, bisa aja kondisi yang lain atau fungsi tertentu menyebabkan integralnya 0 tanpa Cauchy terpenuhi. Oke. Kemudian contoh yang lain ya sudah. Kalau yang cukup lah ya contoh. Ya, sekarang buktinya. Kenapa bisa seperti itu? Integral S FZTZ itu kemarin kita sudah katakan dia adalah sama dengan UDX ya. Tadi juga VDY itu tambah I integral apa ini UDY tambah VDX. Ya, Anda mau yang mana dulu? DX dulu. Oke. Kalau mau DX duluan. Jadi VDX plus UDY. Oke. Nah, di sini Cauchy mengasumsikan FZ-nya kan FZ analitik ya. Tapi kemudian ada additional assumption, ada F aksen Z-nya continue. F aksen Z continue dia. Nah, karena nanti kita akan menggunakan teorema Green. Dengan teorema Green, kita bisa tahu bahwa ini adalah kan integral terhadap suatu lintasan C. Nah, ini lintasan
integral lintasan. Sekarang menjadi integral dari, jangan D deh, seluruh domain. Ya udah D nggak boleh ya. Atau ntar R deh gitu. Nah, jadi integral terhadap daerah. Kalau yang ini kan terhadap lintasan, curve. Ini adalah lintasan. Ingat teorema Green. Kalau ini adalah daerah. Nah, jadi integral lipat ini akan menjadi apa dulu? Integral Green itu mana sih? Dulu gini ya, sama dengan integral f dot s aksen gitu ya. Gitu. Nah, untuk f-nya itu adalah F1, F2, F3 gitu, dan ini tidak lain adalah turunan parsial dari suatu fungsi konstan, ya. Ya. Y, 2Z gitu. Nah, waktu di Green kita punya ini adalah F1 waktu kalau Green. Nah, F2-nya itu adalah min V. Oke. Maka menurut teorema Green ini akan sama dengan F1 F2 dx ya. F2 dx. Jadi apa? Min do V do x dikurangi do F1 dy min do U do y. Gitu. Dx dy. Oke. Dan yang satunya lagi juga berlaku. Apa ini? Itu do U do X min do V do Y ya. X dy. Oke. Nah, karena F-nya analitik, berarti memenuhi apa? Cauchy-Riemann kan? Fz analitik, maka U dan V memenuhi Cauchy-Riemann. Oke, berdasarkan Cauchy-Riemann ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0. Oke, jadi jadi sama dengan 0. Nah, mana saya nulis sama dengan 0 integralnya. Oke. Oke. Apa lagi? Sudah, pertanyaan. Jadi contohnya sudah, buktinya oke. Buktinya kita menggunakan teorema Green dan Cauchy-Riemann. Oke. Nah, ini banyak sebenarnya. Dari dua yang tadi, konsekuensinya banyak. Ruas kanannya itu tidak hanya ini. Ini nomor 1. Oke. Nomor 2, lagi-lagi tadi apa? Integral ini apa? Integral tutup sama dengan 0 gitu ya. Ya wis lah, nggak usah saya kasih judul. Nah, yang kedua itu akibatnya adalah independence of path, bebas lintasan. Ini akibat dari Cauchy juga. Ya sama, Fz-nya analitik di D, dengan D itu daerah terhubung sederhana, maka integral dari Fz dz itu bebas lintasan. Kenapa? Oke. Bayangkan saya punya Z0, Z1, kemudian saya lintasi oleh C1, dan yang satu lagi saya lintasi oleh C2. Oke.
C2 ini saya misalkan, oke, saya punya lintasan yang lain, katakan ini adalah C2 star, gitu ya, ke sana. Nah, berdasarkan teorema Cauchy mengatakan integral tertutup dari C, katakan C-nya adalah C1 gabung dengan C2 star, ya. Jadi itu lintasan tertutup dari Z0 ke Z1, kemudian dari Z1 ke Z0 lagi. Maka dari situ menyatakan FZ itu adalah integral C1 FZ tambah C2 bar FZ ya 0 berdasarkan Cauchy. Ya, nah ini given, ini berlaku kan, diberikan FZ-nya analitik dan D-nya daerah terhubung sederhana. Kalau begitu, apa yang terjadi? Kita bisa nyatakan ini sebagai FZ. Nah, kita bisa ganti C star-nya dengan C2 karena berbalik arah jadi negatif, ya. FZ sama dengan 0. Ini harusnya gitu. Oh, no. Nah, gimana saya nulisnya? Ini atau gitu, ya. Dan ini sama dengan 0 menurut Cauchy. Akibatnya integral C1 FZ dz itu sama dengan integral melalui lintasan C2 dz. Oke. Nah, saya tentu bisa ambil sembarang C2 C1 kan. C2-nya bisa yang itu, bisa yang itu, bisa yang mana. Apapun C2-nya berlaku. Jadi ini berlaku untuk setiap C1, C2 ya. Jadi kalau FZ-nya analitik di daerah yang di domain terhubung sederhana, maka integral kompleksnya itu bebas lintasan. Oke. Nah, bayangkan C1 ini lintasannya itu saya punya karet sebenarnya. Katakan ini karet, nah karetnya bisa saya tarik ke sana, bisa tarik ke sini gitu. Oke. Anda mau belok-belokan karetnya bebas. Nah, ini berhubungan juga dengan prinsip deformasi. Ya. Jadi kita bisa bebas lintasan dan apa? Deformasi lintasan lah ya. Jadi kita bisa mendeform lintasannya. Ini katakan lintasan adalah karet, saya bisa tarik karetnya bagaimanapun sehingga menghubungkan Z0 ke Z1. Oke. Nah, tentu nanti berhubungan dengan waktu itu kita menghitung integral dari C1 per, ya oke, yang umum aja, pangkat M dz kan sama dengan 0 sama 2 VI. Ya, kalau M-nya 1, kalau ini M-nya tidak sama dengan 1. Toh? Dan waktu itu C-nya kita nyatakan lingkaran dengan apapun ininya apa. Jari-jarinya berapapun sama aja hasilnya ya. Mau kecil, mau besar, ya kayak karet gitu. Ini karet saya bisa perbesar, atau yang besar saya bisa perkecil gitu. Nah, ini tuh prinsip deformasi. Anda mau lingkaran sebesar apapun, ketika FZ-nya analitik, itu ya. Nah, oke, ini bukan kasus yang analitik, sorry. Nah, kasus yang lainnya. Tapi prinsipnya itu maksudnya ya. Kita bisa mendeformasi. Oke. Kemudian, nah, baru kita masuk ke, itu tadi berapa? Kedua, ketiga. Terdapat antiturunan. Nah, dengan prinsip yang tadi, maka kita bisa membuktikan bahwa memang
ada anti turunan. Udahlah ya, syaratnya yang tadi yang 2, maka kita punya terdapat Fz sehingga F aksen Z sama dengan F kecil Z. Ya, syaratnya sama. Kenapa bisa terdapat anti turunan? Oke. Misal kita ambil Z0 ke sembarang Z. C gitu. Maka kita punya integral dari Z0 ke Z F Z dz, tapi ini dummy variabelnya kita kasih star aja. Ya. Ini untuk sembarang Z. Berarti ini sebenarnya fungsi dari Z, ya. Fungsinya apa? Ya katakan Z F besar gitu kan. Ini integral dari F kecil ya sudah F besar. Ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa F aksen Z itu sama dengan limit delta Z menuju 0 dari F Z plus delta Z min F Z per Bapak itu anti apa, Pak? Anti turunan. Oh. Anti turunan. Boleh ya. Anda ingat kan ini anti turunan di kalkulus 1? Ya. Oke. Akan ditunjukkan bahwa limit ini memang ada. Tidak hanya aja, tapi sama dengan Fz. Oke. Itu pertanyaannya kan? Pertanyaan seperti itu. Oke. Jadi kita lihat bentuk ini. Fz plus delta Z min Fz per delta Z. Tinggal masukkan gitu ya. Apa itu F besar Z? Jadi saya punya, 1 per delta Z-nya di luar saja. Jadi saya punya integral Z0 sampai Z dari F Z bar Z star plus delta Z dz star min Z0 Z F Z star dz star. Gitu. Tinggal kita satukan menjadi apa? Wait, Z star-nya ini dummy variabel ya. Salah. Ini benar Fz star. Ini tuh variabelnya. Jadi ini Z plus delta Z. Ini Z star, dummy variabel kan. Yang variabel tuh ininya. Oke. Jadi sama dengan apa? Z. Oke, jadi sama dengan kita punya lintasannya dikurangi ya. Lintasannya dikurangi. Dari Z sampai Z plus delta Z. F Z star D Z star. Iya, gitu. Sekarang bisa saya copy. Ya, sudah. Oke. Tadi apa? F-nya sudah sama dengan aja. 1 per delta Z kali Z kali Z plus start. Kita punya dari Z0 ke sembarang Z. Kemudian ada delta Z lagi.
Kemudian apa katanya? Oke, sekarang kita ketika z-nya, delta z-nya menuju 0, berarti saya punya integral dari z ke z. Ya, otomatis 0 gitu ya. Wait, integral z ke z. Oke. Sekarang tadi z-nya variabel. Oke. Kita mau ambil limit. Ini. Ambil limit delta z menuju 0 ya. Nah, sekarang kita fixkan z, we keep z, we now subtract. Sekarang kita ambil z-nya fix, kemudian kita pilih z plus delta z di D katanya. So that the whole segment with endpoint z and in D. Okay. This can be done because D is a domain, hence it contains a neighborhood. Okay. Namanya limit, kita kan perlu dari segala arah gitu ya, dan apapun lintasannya. Oke, jadi sekarang kita ambil z-nya fix ya, karena kita sekarang melihat di neighborhood z gitu ya. You know, subtract fz, this is a constant because z, ya, subtract dia, because z is a constant, hence we can write. Oke. Karena sekarang kita ambil z-nya konstan, kita bisa menyatakan integral ini adalah 1/z-nya mana? Oke, sudah 1/delta z. Integral z kali z plus delta z. Z-nya konstan. dz bar. Betul. Jadi karena konstan, ini z fix, maka kita bisa nyatakan fz kali delta z, z kali z plus delta z dz bar. Nah, ini otomatis menjadi fz plus delta z kali delta z. Ini sama dengan fz, gitu katanya. Ya. Tadi apa awalnya? F gitu min F per delta Z. Ya. Sekarang kita tinggal ambil limitnya. Ya udah, ambil limitnya. Delta Z menuju 0 dari F Z plus delta Z min FZ. Delta Z ya sama dengan FZ. Begitu. Dan Pak, ini Bapak, yang di DZ itu kayak ada bintang itu apa, Pak? bintang itu dummy variable. Ya, jadi kalau saya punya fx atau kecil ya. Iya, nggak jadi. Gx sama dengan integral. Biasanya kan kita AB fx dx gitu ya. Enggak, sorry, ini bukan fungsi. X, nah ini T, dt. Ya, Anda mau pakai T, boleh di sini. Atau Z bar aja, Z star. Jadi antara Z itu tidak sama dengan Z star, gitu maksudnya. Karena Z ini variabel. Ini variabel tapi dummy, karena hanya berlaku di dalam integral ini. Sekarang kalau kita ambil Z-nya fix, ini jadi fix bukan variabel lagi, tapi konstanta gitu. Terhadap dummy variabelnya. Tuh, ya.
Ya, begitulah ya. Idenya seperti itu. Anda bisa ya, dan ini tidak lain adalah definisi dari turunan set gitu ya. Nah, jadi dapat F besar Z sehingga F aksen Z sama dengan F kecil Z. Udahlah, intinya gitu. Lebih lengkapnya Anda bisa lihat di buku. Idenya seperti itu. Oke, 1, 2, apa saja tadi? Maaf Pak, maaf. Bentar, saya ini dulu. FZ itu analitik, D, kemudian D-nya daerah terhubung sederhana, maka saya punya akibatnya apa? Integral terhadap lintasan tutup itu 0 untuk setiap lintasan tertutup C di D. Satu. Yang kedua apa tadi? Independence of path ya. Oke. Apa integral C1 FZ dz sama dengan integral C2 FZ dz ya. Jadi bebas lintasan. Oke, saya ambil 1, 2, yang ketiga. Oke, langsung aja lah. Ya, terdapat F besar sehingga F besar Z sama dengan F kecil Z. Akibatnya integral dari FZ dz dari Z0 sampai Z1 sama dengan F besar Z1 min F besar Z0 ya. Sudah 3 akibat. Gimana, Are? Oke. Sebentar, Itu sebelumnya ya. Boleh di slide sebelumnya Pak? Ya. Yang itu kan F, ada yang F itu yang kurungannya kosong gitu. Ya ini saya persingkatnya adalah ini nih sama Ya, dengan ini. itu kenapa bisa jadi FZ per delta Z itu apa tuh? Saya kayak kurang ngerti dari sana ke sananya. Ini dari sini awal, saya tulis lagi yang awalnya. Nah, kita kan awalnya berbicara ini. Ya, berdasarkan integral definisi F besar Z, maka itu saya hanya menuliskan ulang. Yang sebelah kirinya itu dulu, tadi itu ini, sebelah kirinya. Sama dengan FZ gitu. Ya, inilah intinya. Boleh minta slide-nya enggak nanti Pak? Mau saya lihat lagi nanti. Oh, boleh. Ya, ini ada dimensi waktu ya. Jadi tulisan ini datang ada dimensi urutannya gitu ya. Kalau Anda lihat di akhir langsung ada semuanya, mungkin bisa pusing lihatnya. Tapi kalau Anda mengikuti kuliah harusnya nggak terlalu. Oke. Kenapa ada ini? Oke, well. Nah, ini. Nah, kenapa nggak mau dihapus? Stroke. Dia mau ngapus dia. Nah, hang atau apa ini? Tuh, Anda lihat tulisan di sini? Apa ini? Ketilang. Saya mau tutup dulu, kayaknya ada
Oh, ternyata di mute. Anda bisa coba latihan dulu sementara saya coba ini PowerPoint saya. Ini soal latihan integral ya, sudah bisa Anda latih. Nah, Anda coba. Ya, Jamboard sudah ada, silakan. Sedikit lagi deh ya, satu lagi udah bisa nih PowerPoint-nya. Jam 12 lebih atau zuhur kita bisa break dulu sebentar, baru soal. Oke, kita sudah punya 3 dengan D-nya daerah terhubung sederhana. Ini teorema Cauchy. Ini ya teorema Cauchy ini. Yang kedua ini akibat, auxiliary kalau di bahasa matematiknya ya. Akibatnya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kalau D-nya tidak terhubung sederhana? FZ analitik di D, kemudian D-nya bifold connected. Bifold tuh ya bisa doubly, bisa triply connected gitu ya. Twofold connected. Ini P ini menunjukkan jumlah jumlah boundary-nya ya. Jumlah boundary curve-nya. Twofold connected itu artinya doubly connected gitu. Atau annulus yang gitu ya. Threefold berarti triply connected. Oke. Misal saya punya D seperti itu.
Ya, oke, ini adalah D-nya. Oke. Berdasarkan Cauchy, saya bisa menyatakan bahwa kalau saya buat dua lintasan di sini, C1 dan C2, ini kan bisa dideformasi ya. Ini di antara C1 dan C2 tidak ada bolong. Ya, nggak ada yang tidak analitik gitu ya. Itu nggak ada bolong. Berarti integral C1F dz sama dengan integral C2F dz. F dz. Kita bisa menyatakan seperti itu. Kenapa? Oke. Kita bisa lakukan pemotongan. Ini kan D itu yang putih semua. Nah, sekarang kita bisa potong menjadi dua bagian, D1 dan D2. Nah, D1 ini daerah domain terhubung sederhana dan D2 juga daerah atau domain terhubung sederhana ya. Saya kasih nama apa lagi nih? Oke, sekarang di D1 kita ambil lintasannya begini. Begitu. Ini kan daerah terhubung sederhana ya. Berarti berdasarkan Cauchy saya punya integral fz dz itu 0. Ini saya kasih nama apa ya? C1 star gitu. Oke, C1 star. Dan ini lintasan tutup C1. Kemudian di daerah kedua juga kita bisa lakukan hal yang sama. Saya ambil begitu. C2 star. Ya, oke, nggak apa-apa. C2 star fz dz juga 0. Oke. Yang C1 dan C2 ini C2 star ini itu adalah saya punya ini tadi apa? C1 gabung nggak hanya C1 tapi C1 yang ini, yang bagian ini adalah bagian C1 ya. Kemudian yang potongan ini kita kasih bagusnya apa? C1. Oke, ini. Jadi bingung ini C2 gitu, topi ya. Gabung C2 topi dilanjutkan dengan ke sini apa? Yang ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang C1. Ini ya, katalah namanya apa? C1 topi gitu. Begitupun dengan yang C1. Itu saya punya C1 yang ini gabung dengan C1 gitu, tapi berlawanan arah dengan
S. Ya, karena ini ke sini kan kita punya, jadi kalau saya bilang tadi integral C1 f dz dikurangi integral C2, karena ini berlawanan arah jarum jam ya. C3 kurangi integral C3 f dz sama dengan 0. Tinggal pindah ruaskan, jadi kita punya begitu. Jadi kalau ada n buah anulus di dalamnya, berarti ini jadi sigma integral gitu ya. Oke, kira-kira begitu. F dz ini ci katakan. Oh well. Nah, ini nggak bisa dihapus lagi nih. I dari 1 sampai n berapa itunya ya. Ada berapa banyak anulus gitu di sana. Oke, begitu saja. Silakan dicoba latihannya. Sudah azan sambil break sambil latihan, oke, terserah ya. Kita coba bahas jam 12:30. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Itu ini kayaknya harus saya stop share, kayaknya baru normal lagi. Enggak juga. Enggak bisa ngapus juga. Ini harus ditutup atau di. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada coba latihannya sambil break. Oke, siap. Slide yang bagus sudah ada juga kan di sana ya, di LMS minggu keempat.
Oke, silakan. Saya lihat soal-soalnya tugas banyak yang harus kita bahas dulu. Kebanyakan yang belum kita bahas. Apa mau kita bahas dulu sebentar? Ini ada ngerjain tugasnya, soalnya juga banyak yang parameter ya. Mudah-mudahan. PowerPoint-nya tidak mendukung. Sudah sakit. Kita lanjutkan dulu aja supaya Anda bisa ngerjain tugas nyicil. Dengan asumsi Anda mau ngerjain tugas nyicil ya, oke. Kita tambah aja dulu. Kecuali kalau mau ngerjain tugasnya Sabtu Minggu, Senin. Oke, tadi teorema Cauchy. Sekarang formula Cauchy ya. Formula integral Cauchy. Oh. Oke. Ya. Formula integral Cauchy. Nah, kata formula ini mengatakan kalau F lagi-lagi Fz-nya analitik di D, kemudian D-nya daerah terhubung sederhana, maka untuk setiap titik Z0 di D, di daerah terhubung itu, dan untuk setiap simple closed path, kurva terhubung sederhana di D, oke, di mana Z0 itu gimana nulisnya ya? Z0 berada di, bukan berada sih, dilingkari C gitu ya. Maka integral Fz per Z min Z0 dz sama dengan 2VI kali Fz0. Nah, oke. Ini juga oke. Jadi Fz-nya analitik di D, syaratnya sama. Terdapat Z0, untuk setiap saya punya D, daerah terhubung sederhana, maka untuk setiap Z0 di D, dan untuk setiap C yang melingkari Z0, maka integral dari Fz per Z min Z0 dz itu 2VI kali F di Z0. Perhatikan bahwa
kita hanya bentuk integralnya beda ya. Note, tadi kita melihat integral fz dz. Sekarang fz-nya itu hanya ini aja ya. Berada di atas saja. Per z min z0. Z0 ini adalah titik pusat atau ya katakan pusat boleh, karena nanti bisa Anda deformasi. Jadi begitu boleh ya. C-nya bisa Anda deformasi menjadi lingkaran karena fz analitik. Oke, Z0 kita bisa katakan pusat. Well, bisa dari lingkarannya ya. Jadi ini juga bisa aja Anda mengatakan bahwa nilai fungsi di Z0 itu saya bisa hitung sebagai 1/2 VI kali integral Fz min Z0 dz gitu ya. Anda bisa menghitung nilai fungsi di Z0 dengan cara menghitung integral ini. Atau kebalikannya, saya mau menghitung integral, hasilnya adalah 2 VI kali nilai fungsi ditutup itu aja, udah beres gitu. Contohnya, contoh, hitung integral tutup dari C, nah, dari E pangkat Z min 2 dz. Berdasarkan formula Cauchy, ya ini hasilnya. Oke, C-nya apa? C-nya itu adalah for any contour. Oh, oke, untuk setiap C ya. Nah, berarti di sini saya punya Fz-nya itu adalah E pangkat Z, dia analitik di seluruh bilangan C. Berarti tidak ada masalah ya. Nah, Z0-nya adalah 2. Oke, jadi saya punya 1, 2. Nah, ini Z0-nya. C-nya any C ya, any untuk setiap kan. Untuk setiap Z0, nah ini sudah diberikan Z0-nya. Nah, sekarang C-nya ya berlaku apapun C-nya. Mau itu, mau begini, mau nggak karuan, yang penting simple closed path. Maka formula Cauchy berlaku, yaitu 2VI kali F Z0 F2 gitu ya. Jadi 2VI kali F kuadrat. Gitu. Ya tinggal dihitung berapa. Oke. Yang kedua, integral tutup dari Z pangkat 3 min 6 per 2Z min 1 dz. Oke. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk standar. Ini menjadi 2-nya Anda keluarkan, Z min setengah gitu ya. dz. Kemudian Anda bisa naik 2-nya, bisa Anda coret ke atas, jadi setengah Z pangkat 3 min 3 gitu. Oke, jadi di sini kita punya, ini adalah I, maka saya punya Fz-nya itu adalah setengah Z pangkat 3 min 3, kemudian Z0-nya itu setengah. Ini adalah fungsi yang entire ya. Dia polinom kan. Oke. Jadi integral di atas itu sama dengan 2VI kali setengah Z pangkat 3 min 3 dievaluasi di Z sama dengan setengah. Gitu. Ya. Berapa? 2VI. 1/416 min 3 gitu ya. Oke. Begitu. Jadi untuk integral Cauchy ingat yang atasnya yang Fz ya. Oke.
Sebelumnya kan kita melihat integral dari fz dz, itu yang kita cari. Nah, kalau ini, kalau bentuknya fz per z min z0, di sana ada ketidakanalitikan di z0 untuk keseluruhan integral. Ini integran, tapi fz-nya hanya atasnya saja. Itu adalah 2VI kali fz0. Jadi ini seperti kita memisahkan, bayangkan ini kan hasil dari integral ini. Ya. Itu seperti kita memisahkan integralnya gitu. Integral kali integral. Nah, somehow gitu ya. Oke. Tapi ini nggak diintegralkan sih. Oke. Tapi Anda bisa lihat bahwa 2VI itu dari bentuk yang itu. Oke. Nah, jadi segitu aja kali ya. Oke. Nah, tapi kalau multiply connected domain bagaimana? Ya, kalau tadi D-nya daerah terhubung sederhana. Kalau sekarang kalau D-nya multiply connected domain, maka D itu nulus lah gitu ya. Atau tidak daerah terhubung sederhana. Maka kita punya F di Z0, kan tadi FZ0 itu side note ini. F di Z0 saya bisa hitung sebagai 2VI integral FZ per Z min Z0 dz ya. Nah, kalau tidak ada nulus, ya kita seperti tadi idenya, maka kita dapatkan penjumlahan gitu, seperti yang tadi. C1 F Z min Z0 dz 1 per 2VI C2 FZ Z min Z0 dz gitu. Oke. Nah, ini apa C1 C2-nya? Tuh. Ini dianulus, ini adalah saya punya ini C1 dan ini adalah C2. Maka F di Z0 ini D-nya tuh ini ya. Oke. Tekan ini adalah Z0, maka F di titik itu kita bisa hitung berdasarkan ini. Oke. Kenapa ya sama aja sih, kita bisa pakai pembagian domain seperti tadi. Oke, itu saja. Mau bahas soal latihan silakan. Siapa ini kita masih punya mana ya? Nah, siapa ini? Parer. Nomor 1 dulu deh. Atau nomor ini, bentar. Udah, ini Farel. Ya Pak, apa soal saya sudah kedengaran? Ya, soalnya dulu ceritakan bagaimana. Jadi untuk soalnya sendiri itu soal nomor 6 itu diminta integrasikan FZ pada lingkaran satuan berorientasi positif. Periksa apakah teorema integral Cauchy berlaku. Sebenarnya Pak, saya cuma mencoba dengan relate dengan teori yang Cauchy, sama saya mencoba perhitungan ini untuk membuktikan apakah dia analitik atau enggak sih Pak. Jadi untuk perhitungannya sendiri saya pakai parameterisasi biasa. Ya, jadi yang ininya ditukar, yang Z-nya pangkat IT, kemudian dengan integral, setelah diturunkan juga, kurang lebih kayak gini sih Pak hasilnya. Pakai yang mana? Nah ini sih Pak, saya kurang tahu juga sih Kak, Pak, apakah ini bisa diselesaikan lebih lanjut lagi atau enggak. Tapi menurut saya sih ini kayaknya enggak sama dengan 0 sih Pak, akhirnya tidak analitik, dan juga kalau misalnya dilihat ini asal enggak, kalau dia nggak boleh seper 0 kan Pak, jadi tidak analitik bisa sama dengan setengah.
Kemudian ini domain tidak tertutup sederhana sih Pak. Cuma mungkin saya masih bingung juga kalau membuktikan yang ini tidak tertutup sederhana gimana. Soalnya saya cuma coba mencari visualisasi gambar aja sih Pak. Gimana gambarnya? Gambarnya kurang lebih tuh kayak ini sih Pak. Oh, website-nya. Oke, ada komentar yang lain? Ada pertanyaan? Nah, bukannya T-nya itu dari 0 sampai 2pi ya kalau untuk kan di soalnya lingkaran kan? Lingkaran satuan berorientasi positif, berarti 0 sampai 2pi T-nya. Silakan, Farel. Ya Pak, jujur di bagian itu saya nggak tahu sih Pak, makanya saya tulis saja sampai akhir. Ya ini apa ini? Ini apa ini? Yang mana ya Pak? Oh ya ini. Pembatas. Iya pembatas sih Pak, karena kan biasanya kan kalau selama ini kan ngerjainnya ada pembatas Pak. Cuma tadi Ya saya apa nggak itu? kepikiran. Apa ini? T0, T1 maksudnya apa ini? Anda nulis apa? Ya ini apa ini? T0. Ya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak. Ya gambarnya Anda bisa gambar gini ya. Oh, lingkaran satuan. Satu gitu. Orientasi positif. Itu kan. Kemudian ini kan sama dengan 1/2 Z min setengah gitu. Anda punya setengah per Z min setengah. Jadi di sini Z0-nya. Z0-nya di situ. Terus apa katanya jadinya? Integral ini bagaimana? Ada yang mau komentar? Pakai yang barusan, bagaimana? Integral C 1/2 Z min 1 dz Oke. Anda bisa keluarin gitu. Farel? Ya, Anda ingat ini apa ini? Bentuk ini bagaimana itu? Oh, ini hasilnya 2pi ya Pak. Karena pangkat M-nya nilainya 1 dan di atasnya juga 1 Pak. Oke, jadi gimana? Jadi setengah kali 2pi. Setengah 2pi. 2pi. Iya. Gitu. Silakan cek lagi boleh apa enggak? Gitu. Jadi VI gitu ya. Kalau pakai yang barusan kalau C formula ini integralkan ini FZ-nya. Ya, bisa. Berarti jadinya kayak 1/2pi kali integral ini ya Pak? Yang tadi yang setengah ini Pak, itu gimana Pak? Ya, yang barusan saya bahas barusan banget. Iya Pak. Masih harus mencerna sih Pak kalau saya. Ya, nih tadi saya punya integral apa? C setengah per Z min setengah gitu. Ini Z0, ini FZ. Oke, syaratnya terpenuhi enggak? FZ ini analitik ya. Entire malah. D-nya daerah terhubung sederhana ya. Oke, jadi saya punya 2VI kali F di setengah. Ya, tapi kan konstan gitu ya. 2VI kali setengah. Oke. Ada pertanyaan? Dari saya cukup sih Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain?
oke. Bentar, itu Jalan. bukannya mau nanya, itu bukannya berlaku untuk yang analitik ya? Untuk yang berlaku Cauchy ya? Yang mana? Yang 1/2 Z min 1. Dua. Integral Yang di yang tadi. ya, bentar. Yang ini. Begitu. Oh, tapi masih itu ya. Maaf. Ya. Kalau Masih Mhm. karena nggak termasuk karena nggak kena lingkarannya, jadi masih bisa ya, Pak? Bentar. Coba. Kalau memenuhi Cauchy, integralnya sama dengan apa? Kalau memenuhi teorema Cauchy, integralnya sama dengan? Apa? Gak usah mikir. Tuh, bisa diturunkan ya daerahnya. No. Kan kita tadi punya, Oh, bebas lintasan. ya itu. Terus apa lagi? Tadi kita punya satu itu teorema Cauchy. Ya. Kalau F analitik, langsung aja ya, di D yang DTS gitu, maka integral, lihat FZ-nya itu seluruh integran. Ini adalah integrannya. Bandingkan dengan yang tadi. Ini 0, udah nggak usah mikir. Kalau F-nya analitik, di atas itu 0. Untuk setiap C. Kvadratur sederhana ya, di D. Gitu. Nah, yang kedua itu formula Cauchy lah ya. Yang barusan itu sama, tapi integrannya berbeda. Itu dengan 2VI kali F Z0. Ya, ini syaratnya sama. Tapi integrannya beda nih, integrannya. Oke? Oke, ya. Oke, sudah kayaknya ya udah mau jam 1, kita sudahi tugas sampai hari Senin minggu depan. Sampai ketemu hari Senin. Oke, hari Jumat nggak libur kan? Ya udah. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.